Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan materi kita pada pelajaran akidah. Silakan semuanya dipersiapkan bukunya sampai pada bab yang ke-7. Sampai pada bab yang ke-7, hal-hal yang merusak silaturahmi. Minggu kemarin kita sudah belajar apa itu silaturahmi dan apa itu ukhuwah. Baik, agar tidak panjang videonya, kita langsung saja sambil kalian lihat bukunya dan dengarkan materi dari Ustaz. Pelajaran ke-7, hal-hal yang merusak silaturahmi. Setiap muslim wajib menghindari hal-hal yang dapat merusak jalinan silaturahmi dan ukhuwah. Jadi ingat, silaturahmi, ukhuwah, persaudaraan sama Islam, juga persaudaraan antar saudara-saudara kandung ini bisa rusak. Ada beberapa hal yang perlu kalian hindari. Ini nggak boleh kalian lakukan, karena kalau ini kalian lakukan, silaturahmi kalian, persaudaraan kalian dengan kakak, adik, apalagi orang tua, ataupun dengan sama kaum muslimin bisa rusak, bahkan bisa pecah. Apa itu? Baik, yang pertama, membuka aib sesama muslim. Dan ini tidak diperbolehkan. Kita dilarang membuka aib dan kekurangan sama muslim. Ada teman kita mempunyai aib, mempunyai rahasia yang kalau diketahui orang dia akan malu. Qadarullah kita tahu aib dia, kita sebarkan. Misalkan ada teman kita masih ngompol, pas itu kita tahu ternyata dia masih ngompol, lalu kita sebarkan di kelas, tahu nggak ternyata si Aska itu masih ngompol. Wah, akhirnya si Aska malu. Nah, ini nggak boleh, kalian nggak diperbolehkan seperti itu. Dilarang membuka aib dan kekurangan sama muslim. Sebaliknya kita wajib menutupinya. Harus kita tutupi. Kita tahu misal tadi si Aska suka ngompol, bahkan mungkin dia kalau makan masih disuapi. Nah, ini nggak bagus. Kalau diketahui orang, dia malu, nggak mau diketahui orang. Kita simpen aja buat diri kita, buat diri sendiri. Udahlah, ini aib, saya juga punya aib, kalau diketahui orang saya malu. Akhirnya dia simpen, nggak ceritakan ke siapa-siapa. Nah, ini baik. Sebab kalau dia ceritakan, satu kelas tahu, pasti nanti misalkan si Aska tadi nanya, kamu dari siapa infonya? Oh, saya dari ini. Nanti Aska ini otomatis dia akan nggak suka sama si yang ngasih, membocorkan rahasianya. Dan ini jangan sampai terjadi. Jadi nanti ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sama muslim bisa renggang, bahkan bisa bermusuhan. Tidak boleh mencari-cari kesalahan sama muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tuh, lihat hasilnya kalau kita menyembunyikan aib orang lain. Hamba yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, niscaya aibnya akan ditutupi oleh Allah pada hari kiamat. Hari kiamat itu semua aib-aibnya dinampakkan. Nah, khusus untuk orang-orang yang menutupi aib saudaranya sama muslim, kejelekan sama muslim, tidak membicarakan kejelekan sama muslim, Allah pun di hari kiamat akan menutupinya lagi. Yang kedua, mengolok-olok atau mencela. Mengolok-olok atau mencela. Kita tidak boleh menjadikan seorang sebagai bahan tertawaan. Bahan tertawaan. Misal di punggungnya biasa Ustaz lihat tuh ditulis, aku anak gila. Terus pura-pura megang punggung, plak atau ditempelin itu pakai lakban.
Ya dia kemana-mana, kantin, ke lapangan, ada tulisan aku anak kina. Nah, ini menjadikan orang lain sebagai bahan tertawaan, dan ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan dalam agama kita, dan itu bisa merenggangkan persaudaraan sama muslim. Meskipun hal itu candaan. Begitu pula tidak boleh mencela seorang karena kesalahan atau kekurangan yang dimilikinya. Ya, tidak boleh mencela seorang karena kesalahan atau kekurangan yang dimilikinya. Misal dia cacat atau yang lainnya, ya. Nanti ketika dibahas. Yang ketiga, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas. Manggil orang dengan sebutan yang tidak pantas. Misal manggil dengan sebutan ciri warna kulit. Misal ada saudara kita yang berkulit selain dengan warna pada umumnya, ya kita panggil warnanya misalkan kuning, misal ya, nggak ada yang kuning ya misalkan ada kuning sini, nggak boleh, dia akan malu dipanggil hal seperti itu. Kita pun kalau seperti itu dipanggil seperti itu malu lah, ya. Misal kita ada cacat, ada kekurangan, terus teman kita manggilnya dengan cacat kita, ya kita malu. Cacat fisik, cacat dalam hal agama, ya, seperti fasik, kafir atau lain sebagainya, ini tidak diperbolehkan. Lanjut, yang keempat, berprasangka buruk. Ini juga biasanya membuat orang jadi berantem, membuat orang jadi musuhan. Seorang muslim dilarang bersifat suudzon terhadap saudaranya dan menuduh tanpa alasan dan bukti yang kuat. Saya ambil contoh, misal di kelas 6A misalkan, semuanya olahraga. Ada satu anak nggak ikut olahraga karena sedang kurang fit, ya. Nah, satu anak ini dia nggak ikut olahraga, tapi dia di kelas, ya nggak ke lapangan karena mungkin anginnya besar atau yang lainnya. Ala kulihal dia nggak ikut olahraga di kelas, yang lain semuanya keluar. Setelah selesai olahraga semuanya masuk, ada satu anak yang kehilangan uang. Kata anak yang kehilangan, wah saya kehilangan uang. Nah, biasanya orang-orang yang jahat tuh dia nuduh sembarangan. Oh, jangan-jangan tadi ada yang gak ikut olahraga, sekarang namanya. Dia gak ikut olahraga, pasti dia yang ngambil uang saya. Belum pasti. Padahal tidak ada buktinya. Terus ya banyak kemungkinan, bisa jadi dia ketinggalan uangnya, bisa jadi orang tuanya memang belum ngasih, lupa, bisa jadi jatuh dia pas masukin kantong karena buru-buru jadi nggak masuk kantong. Sering kan, saya juga sering gitu ya, jatuh. Kalau uangnya receh kedengeran ding, ya kalau uang kertas sudah hilang, ya qadarullah. Mungkin kemungkinan banyak, atau mungkin dia pagi sebelum ke sekolah jajan udah habis, ya ingatnya masih ada uang. Banyak kemungkinan, nggak boleh asal tuduh. Kecuali ada bukti yang jelas, dia kepergok masukin tangannya ke tas kita dan ngambil, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, ya kita boleh katakan, oh itu sih yang ngambil. Kalau ini kan nggak tahu, dia juga di kelas bukan lagi apa-apa, dia karena sakit, karena dia sedang tidak enak badan, jadi dia di rumah di kelas. Dia juga boleh asal tuduh. Yang kelima, ghibah. Ghibah ini, awas nih, membicarakan aib, kekurangan dan cacat sama muslim. Nggak boleh. Ya, kita tahu orang lain punya kekurangan, kita pun ada kekurangan. Ya, nggak boleh kita bicarakan. Ya. Bahkan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, ya jauhilah oleh kalian yang namanya berprasangka buruk, ya. Berprasangka buruk ini biasanya menimbulkan yang namanya ghibah, yang namanya membicarakan aib orang lain, ya. Tahu nggak, si ini ternyata begini. Oh iya, saya juga tahu ini. Terus dibicarakan kejelekan orang lain, ini namanya ghibah, ya. Dan ini tidak diperbolehkan. Kelak di hari kiamat, pahala orang yang menggibahi diberikan kepada orang yang digibahi. Misal si A digibahi sama si B, ya nanti pahala si B ini diberikan kepada si A. Pahala sholat, pahala puasa, kan rugi, ya.
Dia sholat capek-capek, puasa capek-capek, tapi pahalanya untuk si A. Kenapa? Karena si B di dunia dulu suka menggibahi orang lain, suka membicarakan kejelekan orang lain. Yang keenam, namimah namanya. Apa itu namimah? Mengadu domba. Ya, mengadu domba, bukan kambing dan kambing, domba bukan. Misal, ya, ada namanya siapa? Ganti naskah Muhammad sama Ahmad. Muhammad sama Ahmadnya aslinya orang baik, Muhammad dan Ahmad. Nah, ada namanya misalkan Udin. Ya, Udin ini ngomong ke Muhammad, kamu kata si Ahmad, kamu jarang mandi. Wah, kata Muhammad, sembarangan aja tuh si Ahmad, awas aja kalau ketemu. Nanti kata si Udin ngomong ke si Ahmad, kamu kata Muhammad, kamu jarang gosok gigi. Waduh, sembarangan dia, saya gosok gigi tiap hari. Akhirnya Muhammad marah dan Ahmad marah, ketemu mereka berdua berkelahi. Ini namanya mengadu domba. Ya, bikin orang jadi musuhan. Nah, ini nggak boleh, haram dalam agama Islam. Nah, itu 6 hal yang membuat silaturahmi dan ukhuwah menjadi rusak, bahkan mungkin terpecah. Jadi nggak boleh kalian lakukan 6 hal ini sampai kapanpun. Tidak boleh kalian melakukan hal 6 itu, membuka aib sama muslim. Terus yang kedua, mengolok-olok mereka, memanggil dengan sebutan yang tidak pantas, berprasangka buruk, ghibah, juga namimah. Baik, itu saja dari Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya tidak terlalu panjang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.